Video kali ini membahas gimana caranya atau permasalahannya gini. Piyik atau calon player lebih dari 500 meter penerbangannya atau jarak startnya lebih dari 500 meter justru dia nggak berani ngolong. Permasalahan siang ini itu yang akan kita pecahkan. Karena ini menjawab pertanyaan dari teman-teman. Salam Merpati Lovers Indonesia, selamat siang. Selamat beraktivitas. Permasalahan kita di siang ini membahas tentang merpati bahan lagi atau merpati piyik, selalu merpati piyik yang memiliki masalah dari jarak 500 meter si merpati bahan yang kita latih itu nggak berani ngolong. Jadi sekitar 400 meter dia udah berani ngolong. Setelah lewat dari 400 meter dia nggak berani ngolong. Berarti permasalahannya di mental merpati dan di tenaga merpati. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and komennya karena subscribe itu gratis. Terima kasih untuk penonton lama, terima kasih yang sudah subscribe, yang baru subscribe, dan yang mau subscribe, jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Kita kembali ke pembahasan yang tadi. Permasalahannya gini ya, yang tadi kita sebutkan merpati bahan. Jadi dalam jarak 400 meter si merpati sudah berani ngolong. Sudah berani finishing sampai bawah walaupun prediksi saya dari pertanyaan teman kita ini. Prediksi saya masih belum full tenaganya saat finishing. Biasanya begitu. Jadi dilebihkan jarak penerbangannya atau dilebihkan jarak tempuhnya sekitar 500 meter. Si merpati justru ngebuang atau nggak berani ngolong. Yang harus kita pahami sebetulnya gini. Kalau dari jarak 400 meter, si merpati tersebut berani ngolong dari start 400 meter sampai finishing, sudah berani ngolong dari atas sampai bawah. Berarti tenaganya hanya sanggup mencapai di jarak 400 meter. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Jadi jangan asal ngelepasin burung, yang penting cepat mentok, cepat setar, urusan nanti ngolongnya katanya itu gampang, itu salah banget. Jadi kalau sudah rusak mental itu justru susah. Bagi saya lebih susah merawat kerusakan mental daripada menghafal track di lapak. Itu menurut saya. Jadi misalkan tadi masalahnya dari jarak 400 meter, sanggup ngolong lewat dari 400 meter nggak sanggup ngolong. Yang pertama yang harus Anda lakukan, fokus ke tenaga dulu, jangan cari ngolongnya dulu. Kalau tenaganya udah bagus, urusan ngolong itu masih sanggup diatasi. Apalagi ini di jarak 400 meter sudah sanggup ngolong, berarti mentalnya sudah cukup bagus, hanya tenaga yang bermasalah. Jadi saran saya untuk proses tenaga, untuk proses perawatan di tenaga agar mencapai sampai 500 meter, teman-teman yang memiliki masalah yang sama seperti ini, harap difokuskan selama 3 teloran itu di jarak 400 meter aja. Di jarak 400 meter, jangan sampai teman-teman ambil burung itu ngolong. Jadi cukup ambil di bawah tali sekitar jam 10 atau setengah 11 metiknya ya, atau ngegebernya. Jadi jangan sampai diambil kolongan. Itu saran saya. Selama 3 giringan. Kalau nggak percaya boleh dibuktikan. Setelah 3 giringan kita ambil di bawah bendera, jangan sampai dikolongin terus. Setelah 3 giringan buktiin. Tambah trek, boleh dites. Ambil kolongan, pasti berani ngolong. Biasanya begitu, karena ini permasalahannya si mental merpatinya sudah ada, ya. Si mentalnya sudah ada, hanya saja ini permasalahan di tenaga. Atau sebagai si pemiliknya harus sabar dalam melatih merpati atau calon player yang mengalami permasalahan seperti ini. Jadi nggak sembarangan. Jadi tahapannya seperti yang saya sebutkan tadi. Semoga jelas. Kalau memang kurang jelas, nanti di kolom komentar silahkan dipertanyakan atau diminta penjelasan yang lebih jelas lagi. Semoga saya bisa menjawabnya. Dan yang kedua, permasalahan andai kata si calon merpati player tersebut justru lebih parahnya lagi,
nggak berani ngolong di jarak 400 meter. Jadi harap-harap sabar. Berarti itu permasalahannya di mental yang pertama, dan yang kedua di tenaga. Yang harus dilakukan, pulihkan dulu tenaga sampai full, sebenar-benar full, lalu kita mainkan di mental. Gimana caranya? Mental seperti yang saya bilang, untuk mental merpati nggak perlu diloloskan piyiknya, lalu dieksekusi. Itu nggak perlu. Jadi yang harus kita lakukan awal itu melatih mental merpati dengan cara mengorbankan atau memberikan korban. Jadi tenaga itu diutamakan terlebih dahulu, baru nanti kita tes mental ngolongnya. Jadi kalau setelah kita tes mental kolong ya, kalau memang dia belum berani ngolong, berarti mentalnya belum sanggup. Kalau memang ketinggiannya sudah dapat, tenaganya sudah dapat, dan ketinggian stabilnya sudah dapat, kita tinggal melatih mentalnya tersebut. Gimana cara melatih mental? Sabar. Yang pertama, sebagai pemilik harus sabar. Jangan buru-buru diloloskan piyiknya, atau jangan buru-buru diloloskan seperti yang mitos-mitos di luaran sana. Saran saya, cukup memberikan korban ya. Kalau kita bilang satu korban, misalkan teman punya merpati sepasang yang bermasalah dengan mental ya. Bahan kita sebut. Misalkan yang bermasalah dengan mental. Nggak berani finishing atau nggak berani ngolong. Biarkan saat dia duduk telur. Saat dia duduk telur ya, saran saya ini saat duduk telur. Ini penting nih. Saat duduk telur, kita ambil satu merpati jantan, merpati yang biasa aja, kita masukkan ke kandang dia. Otomatis dia pasti ngamuk karena menjaga daerah kekuasaannya. Nah, ini nih, ini yang membuat dia mengasah mentalnya. Nah, itu. Jadi masukkan selama 5 menit, biarin aja berantem di dalam kandang. Habis itu keluarin lagi si merpati korbannya. Si calon korban yang memang sengaja kita untukkan untuk dia itu untuk menjadi korban mental. Lanjutin aja seperti itu. Biasanya beberapa giringan juga udah timbul mentalnya. Mentalnya cukup besar dengan cara seperti itu. Jadi jangan buru-buru meloloskan merpati tersebut dengan alasan agar mentalnya full. Itu nggak semuanya benar. Sebagian emang benar, tapi nggak semuanya benar. Cukup seperti saran saya tadi. Cukup video siang kita kali ini tentang pembahasan piyik, masalah piyik, dan piyik lagi. Silakan untuk teman-teman yang mau memberikan saran, kritiknya, atau mau dibikinkan video edukasi tentang apa, tentang masalah merpati, silahkan di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, and komennya. Terima kasih untuk penonton lama. Tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Terima kasih banyak untuk penonton baru. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak. Selamat siang.